Pantangan keras weton wage, jika dilanggar, hidupmu bisa terguncang. Di tanah Jawa, tidak semua hari lahir dipandang sama. Ada yang membawa teduh, ada yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang membawa tanggung jawab batin yang berat. Salah satunya adalah weton wage. Dalam penanggalan Jawa yang bersumber dari sistem kalender Mataram yang dirumuskan pada masa Sultan Agung, wage bukan sekadar pasaran. Ia adalah energi. Ia adalah watak. Ia adalah garis halus antara kekuatan dan kehancuran. Dan bagi mereka yang lahir di bawah naungan wage, ada pantangan keras yang tidak boleh dianggap remeh. Karena jika dilanggar, bukan sekadar sial yang datang, tetapi bisa mengguncang hidupmu perlahan, tanpa kamu sadari. Hakikat energi wage, sunyi tapi dalam. Wage dalam perhitungan Jawa sering dikaitkan dengan unsur angin dan bayangan batin. Orang yang lahir di weton ini biasanya terlihat tenang di luar, namun menyimpan gejolak besar di dalam. Punya intuisi tajam, tapi mudah terseret overthinking. Kuat menahan rasa tapi rapuh jika dipendam terlalu lama. Wage bukan tipe yang meledak seperti pahing, bukan pula seterang legi. Wage adalah samudra dalam. Masalahnya, samudra yang tenang pun bisa menelan kapal. Pantangan pertama, memendam dendam terlalu lama. Ini pantangan paling keras. Wage cenderung tidak suka konflik terbuka. Ia memilih diam. Ia memilih mengalah. Namun diamnya wage bukan berarti selesai. Ia mencatat. Ia mengingat. Ia menyimpan. Jika kebiasaan ini dibiarkan, maka energi batin akan berubah menjadi racun. Dalam falsafah Jawa, kita mengenal ajaran keseimbangan seperti yang diwariskan para wali. Salah satunya Sunan Kalijaga yang menekankan harmoni batin dan lahir. Bagi wage, memaafkan bukan soal orang lain, tapi soal menyelamatkan dirinya sendiri. Karena jika dendam mengeras, rezeki seret, tidur gelisah, hubungan retak perlahan. Bukan karena kutukan, tetapi karena energi batinnya sendiri yang mengikat. Pantangan kedua, meremehkan janji. Wage punya energi spiritual yang halus. Apa yang ia ucapkan sering mengandung getaran niat yang kuat. Maka pantangan berikutnya adalah, jangan mudah berjanji jika tidak siap menepati. Karena bagi wage, janji yang dilanggar bisa berbalik menjadi beban hidup. Sering kita temui, proyek gagal di tengah jalan. Kepercayaan orang runtuh. Usaha macet tanpa sebab jelas. Dalam hitungan primbon, wage memiliki sensitivitas terhadap ucapan. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah komitmen semesta. Jika dilanggar berulang kali, hidupnya bisa terasa seperti selalu setengah jadi. Pantangan ketiga, hidup tanpa arah. Wage tidak cocok hidup asal jalan. Ia butuh makna. Jika wage hidup hanya mengikuti arus tanpa tujuan jelas, maka energinya akan tercerai-berai. Akibatnya, mudah lelah secara mental. Sering merasa kosong. Mudah terpengaruh orang lain. Rentan depresi diam-diam. Wage harus punya pegangan. Entah itu spiritualitas,
tujuan hidup, atau visi jangka panjang. Tanpa itu, ia seperti perahu tanpa jangkar. Dan perahu tanpa jangkar mudah dihantam ombak. Pantangan keempat, sombong dalam diam. Ini yang jarang disadari. Wage jarang pamer. Tapi kadang ia merasa lebih tahu, lebih benar, lebih paham. Sombong versi halus. Bukan di lisan, tapi di batin. Dalam falsafah Jawa, kesaktian tertinggi bukan menyerang, melainkan menundukkan ego. Banyak ajaran Jawa menempatkan kerendahan hati sebagai puncak ilmu. Jika Wage membiarkan kesombongan batin tumbuh, hidupnya sering ditampar halus oleh keadaan. Usaha yang hampir berhasil tiba-tiba runtuh. Relasi baik tiba-tiba menjauh. Seolah hidup mengingatkan, turunkan sedikit egomu. Pantangan kelima, mengabaikan orang tua. Ini sangat keras. Dalam banyak perhitungan weton, Wage memiliki garis karma keluarga yang kuat. Jika ia menyakiti hati orang tua, atau bersikap durhaka, getarannya bisa panjang. Bukan berarti hidupnya langsung hancur. Tetapi sering muncul, jalan rezeki terasa tertutup. Usaha selalu hampir berhasil tapi gagal. Hati terasa berat tanpa sebab. Karena dalam filosofi Jawa, restu orang tua adalah pintu langit. Dan Wage sangat sensitif terhadap pintu itu. Mengapa pelanggaran ini bisa mengancam hidup? Kata mengancam bukan berarti kematian fisik, tetapi mengancam ketenangan, mengancam kestabilan mental, mengancam hubungan, mengancam arah masa depan. Wage adalah tipe yang kuat jika selaras, tapi sangat rapuh jika batinnya retak. Ia seperti kaca bening. Indah, tapi sekali retak, garisnya sulit hilang. Cara menetralisir energi Wage. Bagi kamu yang lahir di weton ini, jangan takut. Setiap pantangan selalu punya penawar. Berikut penyeimbangnya, 1-2 latihan melepaskan. Biasakan menulis selalu membakar kertas berisi unek-unek. Simbol melepas. 2-2 sedekah tanpa nama. Melatih ego untuk turun. 3-2 disiplin janji kecil. Mulai dari hal sederhana. Jika bilang jam 8, datang jam 8. 4-2 rutin menyepi. Wage butuh waktu sendiri untuk merapikan batin. 5-2 minta restu orang tua. Telepon. Datangi. Jangan tunggu sukses dulu baru pulang. Wage yang selaras, sosok yang disengani. Jika ia mampu menjaga pantangan ini, Wage bisa menjadi penasehat yang bijak, pemimpin yang tenang, pengusaha yang stabil, pribadi yang kuat tanpa banyak bicara. Bahkan dalam banyak kisah Jawa, orang berenergi Wage sering berhasil bukan karena keras, tetapi karena sabar. Ia tidak melonjak cepat, tapi bertahan lama. Dan dalam hidup, yang bertahan lamalah yang menang. Jadi, jika kamu lahir di weton Wage, jangan takut pada garis takdir. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.
Pantangan bukan ancaman, tapi peringatan agar kamu tidak menyakiti dirimu sendiri. Karena sejatinya, ancaman terbesar bagi Wage bukan dari luar, tapi dari batinnya sendiri. Dan jika kamu merasa narasi ini menyentuh, tuliskan di kolom komentar, Wage siap selaras. Bagikan pada saudaramu yang lahir Wage. Karena bisa jadi, ia sedang memikul beban yang tidak pernah ia ceritakan. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya.